satu orang. Total 37 penumpang saat ini masih yang terluka dengan kategori ringan ini masih dirawat di rumah sakit, di 4 rumah sakit yang tadi telah saya sebutkan, saudara. Sementara untuk evakuasi sampai siang ini masih dilakukan karena saat ini alat berat yang dipakai hanya baru satu yang didatangkan dari Bandung, Jawa Barat. Alat berat berupa krain, masih menunggu 2 yang lain yaitu yang didatangkan dari Solo dan juga Cirebon. Kita akan kembali berbincang siang ini, saudara. Saya masih ditemani pakar transportasi Joko Setiawarno. Pak Joko, selamat datang kembali setelah beribadah sholat Jumat. Kita ngobrol lagi terutama untuk evakuasi, Pak Joko. Ini kan alat beratnya cuma 1 ya, 2 masih nunggu cukup jauh dari Solo, sama 1 lagi dari Cirebon yang jaraknya juga agak jauh dari lokasi ini. Kira-kira akan berapa lama ini selesai? Kalau sampai saat ini masih 1 saja krennya. Ya, ini kan di single track ya. Kalau di double track biasanya track satunya masih bisa digunakan untuk evakuasi. Jadi kalau yang single track seperti ini paling tidak nanti kan dilepas satu persatu. Kalau itu keretanya masih bisa berjalan. Tapi kalau lihat tadi kan ada juga yang anjlok, itu juga harus dinaikkan dulu. Sehingga nanti tinggal yang yang crash itu akan dievakuasi. Tapi ini dilepas dulu satu persatu, biasanya seperti itu. Atau kalau ada kren yang kuat, jadi bukan kren yang khusus yang kereta, pokoknya ada kren lainnya yang kuat, dia bisa menggunakan jalur sebelahnya. Karena ini kan sebenarnya persiapan untuk double track. Namun apakah tanahnya itu kuat sekarang untuk menerima beban itu jadi perhitungan juga. Jangan sampai nanti ini ada yang mobil kren ya, tapi nanti malah ikut anjlokan juga. Jadi perhatikan seperti itu. Tapi kalau dia masih menggunakan krennya kereta api, memang harus menunggu. Memang di setiap kota-kota besar itu memang disediakan, apalagi ini kan masa Nataru kemarin kan mereka itu disebar semuanya, ada di Cirebon, ada di Jakarta juga, mungkin ada juga yang dari Bandung itu kan mungkin dari 1 ya, tapi ada dari Purwokerto itu disiapin. Jadi ini menunggu perjalanan juga ya. Nah selain itu juga nanti dimikirkan bagaimana selain evakuasi juga jalur kereta akan lewat gitu kan, tentunya nanti akan menumpuk di jalur utara. Di tempat yang dialihkan sekarang ya, pengalihannya itu bisa nanti lewat, bisa kalau dari timur bisa lewat Semarang, terus nanti dia ke Bandung ya, nanti dia sampai Cikampek dia berbelok ya, atau nanti dia sampai Purwokerto dia ke utara ke Cirebon, nah, baru dia berbelok nanti itu. Tapi kalau dia lewat yang benar lewat selatan, saya kira untuk malam hari ini agak cukup berat untuk hari ini. Tapi kalau besok mungkin bisa, karena setahu saya PT Kereta Api itu kalau mengerjakan seperti ini cepat ya. Yang penting barang yang sudah dievakuasi itu untuk merehab jalur trek itu 1 hari bisa cepat selesai. Yang mungkin bagaimana mengevakuasi tadi loko yang sudah berdempetan tadi itu harus segera diangkut dulu, diangkat ya. Berarti ini tadi Pak Joko bilang krennya ini khusus kereta, jadi bukan kren-kren yang biasa kita suka lihat itu ya Pak, beda ya? Beda. Jadi kren itu memang kren yang dia lewat di kereta. Ya, kekuatannya beda. Ya, kalau di double track kan mudah kan, track satunya bisa digunakan, ini single track. Berarti dia harus melepas satu persatu dulu, disingkirkan dulu, sehingga nanti biar dia lebih ringkat. Atau pakai mobil crane. Tapi yang melewati jalur darat. Ya, jalur darat. Nah, tapi harus dipastikan tanah sebelah ini harus kuat juga kan. Nah, ini kan masih persiapan untuk double track sebenarnya, sejauh mananya. Jangan sampai tadi saya bilang, mobilnya bisa masuk, tapi ngangkat, ini kan berat juga tuh. Bisa satu loko itu 20 ton itu bisa beratnya. Kalau cuman keretanya bisa ringan, tapi ini kan loko yang memang diesel ya, dia besar sekali muatannya. Kalau kereta Turangga juga sebesar itu Pak, seberat? Lebih besar dia karena jarak jauh. Jarak jauh ini kan lebih dari 20 ton berarti. Bisa lebih. Ini kan ada kereta perkotaan diesel biasanya karena perkotaan jarak pendek dia gunakan yang biasa, tapi ini yang jauh lebih berat kalau yang Turangga kan. Berarti tadi krennya itu nanti perjalanannya dari Solo dan juga Cirebon itu adalah akan melalui rel kereta. Rel kereta. Menuju ke titik ini. Ya. Di saat yang sama titik ini sebenarnya juga sedang terhambat begitu Pak. Ini nanti gimana ya prosesnya? Masih bisa, makanya saya bilang nanti disingkirkan dulu ya kereta itu. Disingkirkannya berarti dengan kren yang sudah ada sekarang? Nah kalau itu kan bisa dilepas nanti satu persatu, ditarik ke stasiun terdekat aja.
ya, stasiun terdekat. Jadi ada yang ke Cicalengka, mungkin satu stasiunnya apa lupa saya, itu bisa ditarik di sana udah. Kemudian tinggal yang berdempetan tadi baru masuk nanti jalur kren yang dari kereta itu. Ini kalau Cirebon dia lewat utara kan, dia bisa lewat Bandung masuk, atau dari Bandung juga masih bisa. Atau tadi yang kalau dari Solo tentunya dia lewat selatan. Berarti saya bisa gambarkan ini ada dua proses Pak. Ada satu proses adalah pengangkatan gerbong-gerbong yang anjlok. Yang anjlok dan yang mungkin tidak anjlok disingkirkan dulu. Oke, disingkirkannya adalah bisa dengan cara ditarik tadi bisa. Dengan kereta lain menuju ke stasiun terdekat. Yang terdekat aja diungsikan istilahnya, diungsikan dulu masih mungkin. Sehingga pada akhirnya rel tersebut kosong ya Pak. Kosong, dan tinggal yang mungkin tadi yang saling benturan aja, sisanya di situ. Oke. Ini juga yang mungkin ini gambaran juga untuk orang awam karena ini kan hal yang tidak bisa hanya dilakukan oleh orang-orang yang secara teknis melakukan hal ini begitu Pak. Nanti kita akan bahas lagi Pak Joko lebih detail lagi soal evakuasi ini kira-kira berapa lama, mungkin gambaran juga untuk penumpang yang akan menggunakan jalur ini mungkin dari Surabaya, Madiun dan yang sejalur menuju ke Bandung, kira-kira akan berapa lama mereka harus menunggu? Nanti kita ngobrol lagi Pak, tapi nanti mungkin akan digantikan dengan rekan saya Ihsan Sitorus yang akan hadir usai jeda. Jangan kemana-mana saudara, Breaking News Kompas TV segera kembali.